Selama ini, kita mengetahui bahwa saat terjadinya Perang Kemerdekaan 1945, ada salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi lautan api akibat mengalami pembakaran hebat, yang kemudian populer dengan sebutan Bandung Lautan Api. Namun hal itu pernah terjadi di tempat lain, bahkan sebelum peristiwa Bandung Lautan Api. Kota Bekasi pernah menjadi lautan api akibat dibakar oleh tentara Inggris yang mengamuk karena 25 prajuritnya tewas dibantai oleh para pejuang Indonesia. Bagaimana ceritanya? Yuk pantau terus video ini sampai usai. Sejak ditentukannya garis demarkasi di Kali Cakung pada 19 November 1945, kedua belah pihak yang bertikai seringkali melanggar kesepakatan. Tentara Sekutu juga beberapa kali mengganggu kedudukan pasukan Republik. Garis demarkasi ini dikawal oleh berbagai laskar pejuang dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dari Batalion Sambas Resimen 5 Cikampek di bawah pimpinan Mayor Sambas Atmadinata. Tanggal 23 November 1945, pesawat Dakota milik Sekutu mendarat darurat di Kampung Rawagatal Cakung. Pesawat tersebut terbang dari Pangkalan Udara Kemayoran menuju Kalipantang Semarang. Penumpangnya berjumlah 25 orang, 5 orang kru RAF dan 20 orang tentara India. Mendapat laporan pesawat jatuh, Edi dan beberapa anggota TKR segera mendatangi lokasi kejadian. Namun sampai di lokasi, Edi melihat beberapa warga sudah tewas tertembak, sementara para penumpang pesawatnya dibekuk beramai-ramai. Pas kejadian itu, sebenarnya saya sedang tugas jaga pos di stasiun Bekasi. Saya mendengar kabar itu dari laporan 5 warga Cakung yang datang ke pos saya, ujar Edi Besomat, veteran Bekasi yang menjadi saksi mata kejadian tersebut. Menurut Edi, orang-orang kampung dan para pejuang yang menguasai daerah tersebut kaget ada pesawat mendarat darurat. Orang-orang datang berbondong-bondong untuk melihat sekaligus untuk menolong penumpang pesawat. Namun mereka malah ditembaki. Pemuda laskar pimpinan Haji Maksum dibantu warga kemudian melakukan perlawanan dan terlibat pertempuran sengit. 1 tentara Inggris berhasil ditewaskan, sementara sisanya berhasil ditawan. Para tawanan kemudian dibawa ke wilayah Laskar Haji Tarib serta markas TKR pimpinan Umar Effendi dan Muhammad Amri. Namun akhirnya diputuskan agar para tawanan dibawa ke tangsi polisi Bekasi. Edi dan rekan-rekannya kemudian membawa 24 tawanan ke tangsi polisi di alun-alun Bekasi, yang ini menjadi Polres Bekasi. Dalam perjalanan, warga yang dilalui ikut menghakimi para tawanan, sehingga menyebabkan 2 orang tawanan tewas. Setelah melapor kepada Mayor Sambas Atmadinata, Edi diperintahkan untuk merawat tawanan yang tersisa. Inggris tidak tinggal diam dan segera melakukan pencarian terhadap pesawat yang jatuh. Tanggal 24 November, Inggris menemukan lokasi pesawat yang jatuh. 1 tentara ditemukan telah tewas dengan luka bacokan yang sangat parah. Tentara Inggris berpikir bahwa penumpang pesawat lainnya pasti juga bernasib seperti tentara tersebut. Tentara Inggris kemudian melakukan penyisiran dari rumah ke rumah dan diketemukan sepucuk senjata milik tentara India yang ditawan. Tindakan Inggris mengobrak-abrik rumah penduduk jelas memancing kemarahan para pejuang di Bekasi. Keesokan harinya, laskar pejuang dan TKR menyerang tentara Inggris dan meletuslah pertempuran yang sengit. Pertempuran tersebut mengakibatkan 25 pejuang gugur, sementara di pihak Inggris 1 tentaranya gugur. Sebelum kembali ke Jakarta, tentara Inggris membakar sekitar 200 rumah penduduk Cakung. Secara bersamaan, beberapa tawanan di tangsi polisi dieksekusi mati karena mencoba kabur dan melukai petugas jaga. Keributan di Bekasi membuat tokoh penting Indonesia turun tangan. Perdana Menteri Sultan Syahrir menelpon Letkol Mufreni Mukmin selaku Komandan Resimen Cikampek agar para tawanan dikembalikan ke Jakarta, namun usahanya tidak berhasil. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin juga mengirimi surat kepada Letkol Mufreni, namun juga gagal. Bung Karno datang langsung ke Bekasi, juga tidak membuahkan hasil apa-apa. Mufreni bersedia mengembalikan para tawanan,
namun dalam keadaan mati. Itu pun pihak Inggris harus mengambilnya sendiri. Mendengar perlawanan orang-orang di Bekasi, Panglima Sekutu di Indonesia Letnan Jenderal Philip Christensen mengeluarkan ultimatum yang isinya segera seluruh tentara Inggris yang ditawan di Bekasi agar dikembalikan kepada pihak Inggris. Apabila tidak dikembalikan, maka Bekasi akan dibumi hanguskan. Ultimatum itu tidak membuat para pejuang takut, namun justru membakar amarah para pejuang. Tanggal 29 November pagi, tentara Inggris datang dari arah Pulau Gadung menuju Bekasi dengan misi mencari tentaranya yang ditawan. Kekuatan mereka adalah beberapa kendaraan lapis baja, 50 truk angkut personel, 5 artileri Medan, ditambah infanteri yang berjalan di kanan kiri jalan. Iring-iringan yang cukup besar tersebut menembus pertahanan di sekitar Kali Cakung tanpa perlawanan. Pejuang yang berjaga di perbatasan segera mengabari markas di Bekasi tentang kedatangan pasukan Inggris tersebut. Para pejuang di Bekasi kemudian mengatur strategi untuk menahan konvoi Inggris. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR, PBRI, Laskar Rakyat, dan perguruan pencaksilat bersiap menghadapi konvoi Inggris di sekitar perlintasan rel kereta api Kampung Rawapasung yang membelah jalan utama di Kranji. Bagian selatan dan timur pintu kereta api ditempati TKR pimpinan Mayor Sambas Atmadinata dan PBRI pimpinan M. Husin Kamali dan Haji Rian. Bagian utara pintu kereta api dijaga oleh Laskar Rakyat pimpinan Kiai Haji Nur Ali, serta sebelah barat dijaga oleh perguruan pencaksilat pimpinan Amapura Direja. Ketika pasukan Inggris tiba, mereka dihentikan oleh palang pintu perlintasan kereta api. Tentara Inggris mengira bahwa akan ada kereta api yang melintas. Banyak penduduk yang berada di sekitar rel kereta api, namun Inggris tidak menaruh curiga. Ketika situasi lengah, tentara Inggris langsung diserang dari berbagai arah. Serangan mendadak dari para pejuang membuat tentara Inggris kewalahan dan terlambat mengoperasikan senjata mereka. Orang-orang dari perguruan silat berloncatan dan menghujani truk-truk Inggris dengan granat. Pasukan Inggris juga dihujani peluru dari berbagai sisi. Tentara Inggris kocar-kacir dan berusaha mencari tempat berlindung. Dengan sekuat tenaga, tentara Inggris berusaha untuk mundur. Puluhan tentara gugur dan 12 senapan mesin serta 10 karabin berhasil direbut oleh para pejuang. Korban dari pasukan Indonesia adalah 6 orang gugur. Dalam aksi mundurnya, pasukan Inggris dicegat oleh pasukan Indonesia yang menunggu di wilayah Sasakabung Pondok Ungu. Kawasan itu sudah diplot sebagai titik pencegatan oleh Laskar Rakyat pimpinan Kiai Haji Nur Ali, Laskar Banteng Hitam pimpinan Haji Tarif, unsur pasukan Mayor Sambas, beserta tambahan pasukan dari TKR Laut Mayor M. Haji Buan. Situasi yang tadinya menguntungkan pasukan Indonesia kini berubah menjadi petaka ketika Inggris sudah siap tempur dan mulai menggunakan senjata artileri. Gemburan-gemburan artileri Inggris ditambah tank mereka memakan banyak korban pasukan Republik hingga memaksa pasukan Indonesia mundur ke Kali Abang. Pertempuran Sasakabung menyebabkan 40 pejuang gugur dan 15 orang lainnya hilang. Sementara korban dari pihak Inggris tidak diketahui. Setelah pertempuran tersebut, pasukan Inggris langsung pergi kembali ke Jakarta. Tanggal 10 Desember, konvoi Inggris kembali memasuki wilayah Bekasi dan mereka mendapat perlawanan kembali dari para pejuang, namun tidak sebesar serangan 29 November. Tentara Inggris berhasil memukul mundur para pejuang dan mencapai tangsi polisi atas bantuan mata-mata yang bekerja di kawasan tersebut. Para serdadu Inggris melakukan penggalian di belakang tangsi polisi dan mendapati mayat-mayat rekan mereka telah busuk. Setelah dilakukan penggalian, para serdadu Inggris kemudian kembali ke Jakarta. Tanggal 13 Desember, tentara Inggris lagi-lagi memasuki Bekasi, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain membawa beragam persenjataan, mereka juga membawa jerigen-jerigen berisi minyak tanah. Tentara Inggris tidak mendapat perlawanan sama sekali karena para pejuang telah meninggalkan daerah tersebut. Para warga juga banyak yang memilih mengungsi.
Warga yang tinggal memilih bungkam ketika dipaksa menunjukkan siapa eksekutor para tawanan. Tentara Inggris kemudian membakari rumah-rumah penduduk yang jumlahnya hampir 1.000 rumah, termasuk tangsi polisi Bekasi. Bukan itu saja, mereka juga melontarkan tembakan-tembakan dari senapan, meriam tank, dan artileri ke berbagai arah secara membabi buta, sehingga benar-benar membuat Bekasi terbakar hebat dan luluh lantak. Orang-orang yang tinggal di kawasan Pejinaan juga tak luput dari amukan tentara Inggris. Banyak rumah milik warga keturunan Tionghoa ikut dibakar. Para warga juga dianiaya dan diinterogasi dengan bahasa India yang sama sekali tidak mereka mengerti. Tidak diketahui berapa jumlah korban jiwa akibat tindakan brutal tentara Inggris tersebut. Akibat pembakaran Bekasi, tentara Inggris dikecam habis dari dalam maupun luar negeri. Bahkan bangsa Eropa ikut mengutuk aksi mereka. Para serdadu Inggris disamakan dengan pasukan Nazi Jerman yang membakar habis desa Lidis Cekoslowakia. Perdana Menteri Sultan Syahrir memprotes keras pembakaran Bekasi. Pembakaran habis-habisan Bekasi adalah soal yang menyedihkan pemerintah. Juga dalam dunia internasional, tindakan tentara serikat telah sangat dicela, kata Syahrir dalam pidatonya pada 19 Desember 1945. Letnan Jenderal Christensen selaku orang yang paling bertanggung jawab mengklaim mendapat persetujuan dari penasihat politik Laksamana Mountbatten. Tetapi Panglima tertinggi sekutu di Asia Tenggara, Laksamana Lord Louis Mountbatten, merespon bahwa peristiwa itu sangat disesalkan, dan jika ia diberitahu lebih awal mungkin tak semestinya terjadi. Peristiwa pembakaran Bekasi menjadi headline di mana-mana. Tentara Inggris pun mendapat tekanan dari dunia internasional. Menurut Edi Pesoman, tawanan terakhir dieksekusi pada tanggal 3 Desember. Laskar Pejuang dan warga yang sudah sangat marah mengambil para tawanan dari tangsi polisi. TKR yang diperintahkan untuk menjaga tawanan tidak berdaya menghadapi orang-orang yang marah. Apalagi para tentara Inggris telah membuat kerugian yang cukup besar.